Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memulai mesbah doa lawatan kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, siapkan hati kita, bejana hati kita, persembahan dan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau mempersembahkan satu persembahan yang terbaik buat Tuhan, yaitu hidup kami sebagai penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Roh-Mu turut bekerja dalam segala perkara dan dimanapun kami berada pada saat ini. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Biarlah setiap Tuhan jemaat-Mu yang menyaksikan program ini menerima lawatan Tuhan secara pribadi dan Roh-Mu tercurah di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dari atas kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu, kasih-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah.
menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu selamanya. Haleluya, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu selamanya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu selamanya. Selamanya. Kami penyembah ini pujian kami Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu.
Kami tahu bahwa hidup kami adalah penyembahan kami Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami adalah satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Ku tahu hidupku adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari segenap hati kita nyatakan bersama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, hidupku berharga di mana
persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Sekali lagi ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Ini hidupku sebagai penyembahan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Sikiara nama sikiara haleluya, haleluya. Sikiara nama sikiara haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah selamanya.
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya biarlah hidup kami menjadi hidup yang mempersembahkan
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini biarlah renungan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua yang telah melihat acara ini. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan bersama-sama dengan kami. Roh Tuhan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami bisa terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, dan terkhusus bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan anugerah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Puji nama Tuhan. Dan baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes patsalnya yang keempat, di dalam ayatnya yang ke-23 hingga yang ke-24. Di dalam Yohanes patsalnya yang keempat, ayat 23 hingga ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat apa yang Yesus katakan di ayat ini, itu tidak terlepas dari cerita bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dan saat itu Tuhan Yesus pergi ke kota di Samaria, dan saat itu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dan di sanalah menurut cerita firman Tuhan, kalau kita baca mulai di dalam ayatnya yang ke-5 dan seterusnya, maka Bapak Ibu Saudara, di situ kita bisa melihat suatu cerita di mana Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Dan saudara, satu hal yang aneh, karena Yesus adalah seorang Yahudi, mau bercakap-cakap dengan seorang Samaria, yang saat itu mereka tidak bergaul satu dengan yang lain. Namun saudara, di sini Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan yang indah, bagaimana mereka akan menyembah, bagaimana mereka akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang tadi, di dalam ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berkata bahwa akan datang saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, di sini ada dua hal yang penting yang kita bisa lihat di dalam ayatnya ini. Dikatakan Yesus bahwa akan datang saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa, yang pertama dalam roh dan yang kedua dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat daripada sejarah bangsa Yahudi, orang Yahudi dan orang Samaria, mereka punya dua tempat untuk menyembah Tuhan di tempat yang berbeda. Dan kita melihat orang Samaria menyembah Tuhan
di Gunung Gerisim, dan orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem, di mana bait Allah ada. Dan saudara, ketiga itu, ya, wanita itu berkata kepada Tuhan Yesus, ya, bahwa mereka menyembah di tempat di mana mereka kenal dan tahu Allah itu ada di sana, yaitu di Gunung Gerisim. Dan sedangkan orang Yahudi tahu Allah itu berada di Yerusalem, di tempat mereka menyembah. Namun saudara, Tuhan Yesus datang kepada wanita itu meluruskan, menjelaskan kepada dia bahwa sebenarnya bukan masalah tempat, bukan masalah tata cara, bukan masalah doktrin dari bagaimana manusia itu harus menyembah kepada Tuhan. Tetapi penekanan Tuhan Yesus di sini adalah bahwa manusia akan menyembah kepada Tuhan dimanapun dia berada, kapanpun, dimanapun manusia boleh menyembah kepada Tuhan. Tidak tergantung daripada tempat, tidak tergantung mereka ada di mana. Tapi Tuhan berkata bahwa Allah adalah roh. Artinya bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bermukim di mana saja. Dan itu tidak membatasi Allah untuk dapat disembah, untuk dapat orang-orang beribadah kepadanya. Dan saudara, disinilah Tuhan membuka pengertian yang baru dari wanita Samaria ini, bahwa bukan tempat yang menjadi tujuan manusia datang menyembah kepada Tuhan, tetapi yang menjadi tujuan manusia datang menyembah kepada Tuhan adalah bahwa dimanapun manusia berada, dia boleh beribadah, dia boleh datang menyembah kepada Tuhan. Dan saudara, itulah yang firman Tuhan katakan bahwa di mana ada roh Allah, ya, Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji nama Tuhan. Dan saudara, manusia tidak lagi dibatasi oleh tempat untuk boleh datang untuk menyembah kepada Tuhan. Dan saudara, ini menjadi satu pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Terlebih dalam kondisi saat ini, di mana kita sedang menghadapi krisis, di mana kita sedang menghadapi pandemi. Saudara, di mana-mana umat orang percaya, orang-orang Kristen belum boleh datang beribadah di dalam gereja. Namun saudara, itu tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan, tidak menghalangi kita untuk berdoa, tidak menghalangi kita untuk menyembah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Dan saudara, itu yang Tuhan katakan. Dan firman Tuhan ini tergenapi saat ini di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata tadi kembali di dalam ayatnya yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Saudara, tadi dikatakan di yang pertama adalah penyembah yang benar, mereka menyembah dalam roh. Dan yang kedua adalah penyembah yang benar, mereka menyembah Bapa di dalam kebenaran. Saudara, apa maksud daripada hal ini? Saudara, kalau kita melihat bagaimana wanita Samaria ini, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dan saudara, Tuhan Yesus tahu betul keadaan daripada wanita Samaria ini. Dia bukan orang benar, saudara. Dia orang berdosa. Dan saudara, itu diakui oleh wanita Samaria. Ketika Tuhan berkata, panggil suamimu datang. Dan wanita Samaria ini berkata, saya tidak mempunyai suami. Dan saudara, Tuhan berkata, memang benar, kamu sudah memiliki 5 orang suami.
Dan saudara, Tuhan tahu betul bagaimana keadaan wanita Samaria ini, bukan orang benar, sebagai orang yang berdosa. Dan saudara, disinilah Tuhan mau merubah kehidupan wanita ini dari orang yang berdosa menjadi orang yang benar, saudara. Sehingga saat dia datang beribadah kepada Tuhan, saat dia datang menyembah kepada Tuhan, maka dia mempersembahkan hidup yang benar sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan saudara, itulah yang Tuhan katakan, penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya mereka adalah orang-orang yang mempersembahkan hidup mereka, tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 12, di dalam ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah penyembahanmu yang sejati. Jadi saudara, penekanan Tuhan kepada wanita Samaria ini adalah, apa gunanya engkau menyembah Tuhan? Apa gunanya engkau memuji Tuhan? Apa gunanya engkau beribadah kepada Tuhan, tetapi hidupmu tidak benar? Hidupmu belum dibereskan. Engkau masih hidup dalam dosa. Engkau masih hidup di dalam ketidakbenaran. Maka saudara, Tuhan mau merubah kehidupan wanita Samaria ini, sehingga dia menjadi wanita Samaria yang dibenarkan, yang dikuduskan, sehingga segala persembahannya kepada Tuhan, ibadahnya kepada Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat sejarah daripada bangsa Israel, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara, prinsip daripada persembahan kepada Tuhan adalah tidak pernah berubah, saudara. Dari dulu sampai sekarang, yaitu persembahkanlah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan saudara, ini adalah hal yang tidak berubah, yang Tuhan minta dari orang Israel dari zaman perjanjian lama hingga kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Allah di zaman perjanjian baru, yaitu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan saudara, ayat ini sudah memberitahukan kepada kita apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan lagi korban yang mati, kata firman Tuhan. Bukan lagi korban yang fana. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang boleh menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita tidak lagi terikat dengan tempat. Kita tidak terikat lagi dengan keadaan di mana kita boleh datang kepada Tuhan. Saudara, dalam setiap saat, dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, saudara, kita bebas datang kepada Tuhan. Kita tidak lagi memilih mana gereja yang bagus untuk kita datang, mana gereja A atau gereja B atau gereja B, C yang bagus untuk kita datang beribadah dan menyembah. Tapi saudara, saat ini dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi, saudara, kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita hidup di dalam kebenaran. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang benar di mata Tuhan. Biarlah moral kita, saudara, menjadi moral yang benar di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkenan kepada persembahan
yang kudus. Tuhan berkenan kepada persembahan yang hidup di hadapannya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, sehingga Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, firman Tuhan berkata, carilah wajahku selalu. Selama aku berkenan ditemui, kata firman Tuhan, carilah wajahku selalu. Dan saudara, biarlah kita terus mencari wajah Tuhan dimanapun kita berada. Dan apapun yang kita lakukan, biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita benar di mata Tuhan. Dan kita mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan termeterai di dalam hati kita semua. Haleluya. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ini hidup kami, ini penyembahan kami, Tuhan. Haleluya. Sekian terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Shiana mata kaya rala mata kaya rala mata Shiana mata kaya rala Shiana mata kaya rala Shiana maya rala. Saat ini kami mau membawa bangsa kami kepadamu ya Tuhan. Shiana mata karalabo, Shiana maralamo. Mari saya ajak saudara untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Hina mayarala mata kayarala mata kayaralamo, Shiana mayarala maralamo. Indonesia memerlukan Tuhan. Indonesia memerlukan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di mata Tuhan, ada di pikiran Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di bangsa kami ada di dalam kendali Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau segala sesuatu Tuhan izinkan, kami percaya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami percaya ini waktunya bangsa Indonesia mencari wajah Tuhan. Ini waktunya bangsa Indonesia bersujud menyembah kepada Tuhan.
biarlah bangsa Indonesia boleh menggenapi firman-Mu. Setiap kami boleh menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktunya Tuhan melawat bangsa kami, melawat kota kami, melawat gereja kami, melawat jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, itu yang sedang Tuhan cari, itu yang sedang Tuhan nantikan. Dan biarlah Tuhan dapat di dalam setiap kami gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat tema bulan ini Tuhan, buat gereja Petra. Grace of Anointing. Kami memerlukan anugerah-Mu Tuhan. Kami memerlukan pengurapan-Mu ya Abah. Untuk kami bisa melakukan seperti yang Kau mau. Sehingga kami boleh berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Supaya setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kami bisa menyelesaikan dengan waktu Tuhan, dengan ketepatan Tuhan. Kami minta apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami Tuhan, apapun Tuhan status kami boleh melakukan segala sesuatunya seperti yang Tuhan mau. Kami perlu pengurapan yang baru, kami perlu minyak yang baru. Tuhan, kami perlu pengurapan Tuhan untuk membukakan mata rohani kami, untuk kami mengenal Engkau, untuk kami tahu bahwa Engkau perlu disembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita minta. Pengurapan yang baru, pengurapan yang baru. Haleluya, 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 haleluya. Syana mata karala barala barala base. Gereja Tuhan diurapi, anak-anak Tuhan diurapi, suami kami diurapi, istri kami diurapi. Haleluya, anak-anak diurapi, orang tua diurapi dengan pengurapan yang khusus. Haleluya, 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 haleluya. Pengurapan yang baru turun. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Fresh anointing. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan kami akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kami percaya dunia sedang menantikan jawaban Tuhan. Dunia sedang menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan, dibangkitkan. Dan ketika pengurapan Tuhan datang, kami mampu melakukan itu menjadi terang, menjadi suratan yang terbuka yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini doa kami. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu di
dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.